Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah argumen yang berjudulkan kebijakan pemerintah merubah situasi darurat nasional COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Imam Kemal, Muhammad Kemal Hafiz, Munggalani Kesya Anissa, dan saya sendiri Livina Insan Kamila. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker untuk kegiatan di luar ruangan. Namun Presiden menekankan untuk kegiatan di dalam ruangan dan di transportasi publik, masyarakat tetap harus menggunakan masker. Begitu pula bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, dan memiliki penyakit komorbid. Presiden menyarankan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Selain itu, pemerintah juga melonggarkan syarat perjalanan bagi pelaku perjalanan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya sendiri kurang setuju dengan keputusan pemerintah yang mengubah situasi darurat COVID-19 dari yang sebelumnya pandemi menjadi endemi. Karena saya menilai keputusan itu terlalu sangat dini untuk diberlakukan. Mengingat pada saat awal-awal COVID, 2 tahun yang lalu tepatnya, pemerintah begitu berusaha payah sebelumnya mengajak orang untuk tertib dan patuh untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan berbagai cara. Apalagi saat ini masih banyak juga masyarakat yang bandel, yang masih belum mau untuk vaksinasi dengan berbagai alasan. Tentu dengan keputusan mengubah situasi darurat nasional ini sangat berbahaya bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi. Apalagi sebelumnya juga telah terjadi gelombang kedua kenaikan kasus COVID-19. Akibat pemerintah yang terlalu lalai dalam mengawasi pergerakan mobilitas masyarakat. Jika hal ini dibiarkan atau malah dilonggarkan, khawatir kedepannya akan muncul gelombang-gelombang kasus yang baru. Tentunya ini akan menyusahkan pemerintah sendiri. Seharusnya pemerintah lebih menertibkan atau lebih fokus untuk melakukan sosialisasi mengenai vaksinasi dibanding merubah situasi darurat nasional agar menjadi masyarakat yang masih ragu-ragu dan takut divaksinasi merubah perasaannya. Agar masyarakat yang masih ragu-ragu dan takut untuk divaksinasi merubah perasaannya agar segera diyakini untuk vaksinasi. Mengingat jika mereka tidak segera divaksinasi, dengan situasi pemerintah yang melonggarkan situasi darurat nasional seperti ini, tentu sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Dan pemerintah juga seharusnya lebih fokus untuk tegas dalam menangkap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena telah menyebarkan berita hoaks mengenai vaksin. Saya sendiri setuju dengan keputusan pemerintah yang mengubah situasi darurat nasional COVID-19 dari yang sebelumnya pandemi menjadi endemi. Karena saya menilai sudah saatnya pemerintah untuk membuka kembali akses ke dalam maupun ke luar negeri demi membangkitkan perekonomian nasional. Terlebih lagi, kini sudah 100 juta rakyat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Jadi jika pemerintah mengubah situasi darurat seperti itu, saya nilai sudah sangat baik dan efektif. Dan pemerintah juga sudah mulai bertahap untuk memberikan kelonggaran terhadap masyarakat mengenai aktivitas di tempat umum seperti jaga jarak yang sudah ditiadakan, pelonggaran PPKM, menghapus antigen dan PCR sebagai syarat melakukan perjalanan domestik seperti menggunakan transportasi laut, darat maupun udara, dan juga dibolehkannya melepas masker di area-area tertentu dan lain-lainnya. Dan juga pemerintah juga sudah mulai mensosialisasikan terkait perubahan status darurat nasional ini seperti tetap harus menggunakan masker di tempat-tempat yang telah ditentukan, terutama untuk masyarakat yang rentan terhadap penyakit seperti lansia, ibu hamil, anak yang belum divaksin, dan bagi mereka yang bergejala. Sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah ini dapat berjalan mulus tanpa adanya kendala sedikit pun. Baik, saya izin melanjutkan argumentasi. Saya kurang setuju dengan argumen yang Saudara Kemal sampaikan, karena menurut saya, keputusan pemerintah dalam menyampaikan berita endemi masih kurang efektif. Dikarenakan pemerintah sendiri masih kurang memperhatikan seluruh sisi masyarakat yang sampai saat ini masih lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Ini juga menjadi hal yang terlalu cepat lantaran Indonesia sendiri baru saja melewati beberapa lonjakan gelombang COVID-19 yang belum tuntas. Di beberapa daerah di Indonesia yang sudah menyatakan endemi, banyak dari mereka yang juga masih mewaspadai pergerakan virus dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker.
Walaupun Presiden Jokowi sudah memperbolehkan masyarakat tidak menggunakan masker, hal tersebut menurut saya masih kurang efektif bagi kita yang masih mewaspadai lonjakan virus COVID-19. Saat seluruh masyarakat di Indonesia juga diwajibkan melakukan vaksinasi, masih banyak orang yang menolak dan enggan mengikuti aturan tersebut hingga sekarang. Jadi menurut saya, kita semua masih harus menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Saya ingin melanjutkan argumen yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Imam Kemal. Diharapkan dengan adanya keputusan pemerintah yang telah mensosialisasikan maupun merubah kebijakan dari pandemi menjadi endemi ini, diharapkan dapat kembali membangkitkan perekonomian nasional yang sebelumnya sempat terpuruk selama 2 tahun akibat adanya pandemi COVID-19. Dan juga diharapkan semua pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti dapat diteruskan kembali, serta sekolah, perkantoran, dan tempat umum lainnya dapat normal kembali seperti keadaan sebelum adanya COVID-19. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.